Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap tetap dalam kondisi sehat ya. Ingat, tetap menjaga imunitas tubuh ya. Sering berolahraga, konsumsi vitamin, banyak minum dan selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan. Oke? Ya. Jadi hari ini kita lanjut materi kita masuk ke bab 4, yaitu tentang aktivitas bela diri. Oke, bela diri. Bela diri apa yang akan kita bahas? Yaitu pencak silat, yaitu olahraga khas Indonesia. Oke, tidak berlama-lama kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengertian. Pencak silat ini sebenarnya apa? Apa bedanya dengan karate, taekwondo, tarung derajat dan sebagainya? Oke, ya, pencak silat. Pencak silat ini berasal dari dua kata. Yang pertama, pencak, yaitu artinya gerak dasar bela diri terikat kepada peraturan. Gerak dasar bela diri terikat pada peraturan, itu pencak. Lalu silat, yaitu gerak bela diri yang sempurna, bersumber pada kerohanian guna untuk keselamatan diri. Ya, gerak yang sempurna bersumber pada kerohanian yang berguna untuk keselamatan diri. Jadi kalau digabung, pencak silat itu adalah gerakan yang sempurna dari batin secara sempurna yang berfungsi atau berguna untuk menyelamatkan diri. Oke, itu untuk pengertiannya. Nah, yang berikutnya ada ciri-ciri dari pencak silat ini. Ya, itulah yang membedakan dari olahraga bela diri yang lain. Yaitu ada dua ciri. Ciri yang pertama, ciri umum. Ya, umum, secara umum, yaitu menggunakan seluruh bagian tubuh. Seluruh bagian tubuh bisa digunakan untuk membela diri, ya, atau melakukan gerakan. Lalu dilakukan dengan tangan kosong, artinya tidak ada senjata yang digunakan, yaitu tongkat, mukul dan semuanya tidak, ya, menggunakan tangan kosong, ya, sama seperti bela diri yang lain, tarung derajat, karate itu digunakan dengan tangan kosong dan bisa digunakan seluruh tubuh, tangan, kaki. Nah, lalu ada ciri khusus. Nah, ini dia ciri khusus dari pencak silat, yaitu sikap tenang, rileks dan waspada. Tenang. Oke, karena pencak silat itu biasanya gerakannya itu sangat lembut, ya. Sangat lembut. Kalau karate dia kan lebih ke langsung sikap fokus. Karate. Kalau di pencak silat dia lebih ke sikap yang tenang. Ya, melakukan gerakan dengan tenang, rileks dan waspada. Berikutnya, menggunakan kelincahan, kelentukan, kecepatan. Kelincahan, kelentukan, kecepatan, timing. Ya, itu jelas supaya apa? Serangan kita cepat masuk ke pihak lawan. Nah, itu. Lalu menggunakan prinsip timbang badan, ya. Di pencak silat ini ketika kita melakukan gerakan berpindah, kita selalu menitik beratkan badan di satu tempat. Atau kita berpindah ke kanan, berat badan langsung ke kanan. Kita pindah ke belakang, berat badan ke belakang. Nah, jadi berat badan itu sangat mempengaruhi di dalam gerakan pencak silat. Lalu memanfaatkan setiap serangan dan tenaga lawan. Memanfaatkan setiap serangan dan tenaga lawan. Ketika kita diserang, berarti tenaga lawan itu sudah push ke kita. Lalu kita kadang bisa memanfaatkan itu. Di sini nanti ada di teknik dasar. Ketika misalnya serangan akan datang kepada kita, kita bisa mengelak. Lalu serangannya itu bisa kita tangkap. Lalu lawan itu bisa kita jatuhkan. Jadi kadang tenaga lawan itu bisa menguntungkan kita. Kalau tadi timing waktu yang tepat itu bisa kita ambil kapan kita mau melakukan serangan balik dari serangan yang sudah diberikan lawan tadi. Oke, bisa paham ya? Lanjut. Aspek utama dalam pencak silat, yaitu ada empat aspek di dalam pencak silat ini. Yang pertama, aspek mental spiritual. Mental, kita berbicara mental spiritual, yaitu
sering melakukan ritual, ritual seperti bertapa, bersemedi. Nah itu di zaman-zaman dahulu ya. Sekarang ada beberapa, tapi karena sudah modern tidak ya. Mental, spiritual. Yang kedua, aspek seni budaya. Kita tahu pencaksilat ini gerakannya tidak langsung frontal dari awal, tapi dia seperti melakukan gerakan tarian. Ya. Nah, jadi itulah dari aspek seni budayanya, seperti gerakan menari. Lalu aspeknya bela diri, yang jelas bela diri untuk melindungi diri, berarti ada pukulan, ada tendangan, itu adalah aspek bela diri untuk melindungi diri. Lalu aspek olahraga ini bahwasanya pencaksilat itu dipertandingkan, ya dipertandingkan, baik pertandingan satu lawan satu ataupun pertandingan menunjukkan jurus, baik beregu ataupun perorangan ya. Jadi aspek olahraga ini juga yang menjadi dilakukan di event-event ya, dari aspek olahraganya dilakukan untuk event. Oke, jadi ini adalah aspek utama pencak silat. Oke, bedakan ya tadi ciri khusus, sekarang aspek-aspek yang ada di pencak silat. Nah, sekarang lanjut ke yang terakhir, teknik dasar. Teknik dasar berarti semua hal yang ada atau semua gerakan yang ada di pencak silat ini, semua gerakan ada sampai 9. Ada sampai 9 teknik dasar pencak silat. Yang pertama, sikap berdiri. Sikap berdiri ini ada dia sikap berdiri kuda-kuda, ada dia kuda-kuda depan, ada juga kuda-kuda menyamping atau serong, ada kuda-kuda belakang. Nah, itu nanti videonya akan segera menyusul. Sikap jongkok, duduk, berbaring. Ya, di pencak silat ada sikap berjongkok, duduk, lalu berbaring. Nah, itu ada di pencak silat. Itu biasanya untuk menunjukkan jurus, ya. Lalu sikap pasang. Sikap pasang ini ada 3. Sikap pasang tengah, posisinya di tengah. Sikap pasang bawah, posisinya di atas ya. Kalau misalnya lawan kita lebih tinggi. Lalu sikap pasang bawah, bukan berarti lawan lebih pendek, tapi mungkin kita mau mengambil bawah atau kaki lawan. Lalu arah dan langkah. Arah pencak silat itu seperti mata angin, ya. Jadi arahnya bisa ke depan, tapi dengan posisi ada yang bisa melangkah, ada yang dengan bergeser. Mungkin kaki bapak tidak nampak ya, tapi nanti di video akan jelas terlihat. Lalu pembelaan, ya kita membela diri, berarti kita akan melakukan hindaran, ya, yaitu ada elakan, mengelak. Jadi ketika bapak posisi siap, ada pukulan yang mengarah, bapak mengelak atau elak samping. Oke, paham? Elakan. Lalu tangkisan, ya, tangkisan. Ketika pukulan datang, tadi lurus, bapak pertama tadi mengelak. Sekarang saya bisa menangkis. Tangkisan atas, tangkisan samping, tangkisan bawah. Banyak tangkisan. Nanti di video praktek. Lalu setelah kita membela diri, kita melakukan serangan. Yaitu ada serangan dari tangan, ya, ada sodok, ya, ada bandul dan banyak sebagainya. Nah, itu melakukan tangan. Siku juga bermain. Siku dari bawah, siku dari atas, ya, siku dari samping. Tendangan, ya, tendangan ada tendangan lurus, nah, ada tendangan menyamping, itu banyak, ya. Lalu sapuan. Kalau kita bicara sapuan, berarti serangan kita terfokus kepada kaki lawan, sapuan, supaya lawan terjatuh. Oke, sapuan. Bagaimana cara melakukannya? Di video praktek nanti. Teknik dengkul. Jadi ketika melakukan serangan ada dengkulan, ya. Lalu yang terakhir teknik guntingan. Hampir mirip dengan sapuan tapi menyapu
jatuh. Oke, ya. Jadi inilah semua materi tentang pencak silat. Di luar dari sini adalah peraturan pencak silat, ya, bagaimana bentuk lapangannya, lalu siapa-siapa saja yang memimpin pertandingan itu. Oke, jadi silakan kamu tulis dengan baik, ya. Lalu untuk teknik dasar kamu cari tahu sebelum kita praktekkan. Oke, sekian materi pagi ini. Bapak harap kalian tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah selalu memakai masker dan bawa hand sanitizer supaya lebih safety. Oke, salam olahraga. Sekian dari Bapak, tetap dengan Pak Roni, Siombing, Pak Jos. Oke.